Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Nurul Hidayah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa mengaktifkan detak jantung kita. Hingga detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Dan yang paling terpenting hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merevisi akhlak dan perilaku kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada seorang manusia yang jujur tutur katanya, yang mulia akhlaknya, yang disiplin moto kehidupannya, yang sabar merupakan kendaraannya, yang takwa merupakan baju kebesarannya, yang harmonis keluarganya, yang tekun ibadahnya, yang bekerja keras dalam kehidupannya, dan yang rasa empati dan peka dalam pergaulannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dunia ini tidak ada contoh dan suri teladan yang benar kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan sharing untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran bahwa hidup ini adalah ujian. Allah telah berfirman di dalam surah 67. Surah 67 itu surah Al-Mulk. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat itu, yakni di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup. Kalimatnya mati dan hidup. Seharusnya normalnya hidup dulu baru mati. Tapi ayat ini bicara mati dulu baru hidup. Ini menandakan bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Sedangkan di dunia dia berlaku, kamu tidak diuji oleh Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya? Bukan yang lebih banyak, tapi kualitas amal itu yang dilihat oleh Allah, esensi daripada amal itu. Makanya siapa yang lebih baik amalnya? Ahsanu amala. Amal itu kan punya makna aktivitas atau perbuatan sejak bangun tidur hingga tidur kembali sesuai dengan aturan Allah, itu disebut amal soleh. Karena ahsanu amala, hasanah tadi amalnya itu baik, maka disebut amal soleh. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya?
Ini yang dilihat oleh Allah. Karena ahsanu amalah inilah yang nanti dibawa hidup setelah mati. Jadi ada seorang pejabat diuji oleh Allah sebagai pejabatnya. Apakah perbuatannya itu ahsanu amalah atau ghairu soleh atau tidak soleh, itu diuji. Ada seorang suami diuji oleh Allah. Apakah dia betul-betul menjadi seorang suami yang membimbing istri dan anak-anaknya bahkan sampai reuni keluarga di surga, atau dia menyimpang. Ini disebut ahsanu amalah tadi. Ahsanu amalah. Bapak Ibu sebagai pegawai diuji oleh Allah. Bagaimana supaya ahsanu amalah? Tentu tidak manipulasi data, tidak korupsi, tidak nyolong, tidak maling, kan begitu ya. Intinya itu. Tapi kalau tidak ahsanu amalah berarti mereka menyimpang. Jadi seorang presiden juga diuji oleh Allah. Apakah perbuatannya ahsanu amalah atau tidak? Kalau perbuatannya ahsanu amalah berarti dia mengayomi, melindungi rakyatnya dan memakmurkan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang diuji di dunia ini. Ada orang yang diuji dengan kesolehannya, juga diuji oleh Allah. Apakah dia tetap tawadhu atau kesolehannya itu malah menyimpang, yaitu berbuat riya. Itu juga diuji. Ada yang diuji dengan ketauhidannya, juga diuji oleh Allah. Apakah dia tetap istiqomah di jalan yang benar atau menyimpang? Misalnya diuji dengan ketauhidannya, apakah dia tetap istiqomah atau tidak? Begitu dia mencalonkan sebagai pejabat, dia tetap istiqomah harusnya kan? Tapi ternyata menimbulkan kemusyrikan, pergi ke dukun untuk mencapai targetnya tadi, pergi ke dukun. Sekarang ada dukun politik yang ada di Solo, Ibu Gayatri. Bayangkan, bekerja sama dengan Mbah Eko. Mbah Eko itu usianya 29 tahun, tapi ritualnya di depan makam. Makanya disebut dukun politik. Ya, apakah mereka tetap tauhid atau percaya sama Darmo Gandul, Gatulucu, Sontuluyu? Kita nggak tahu. Nah, sebab itu kembali kepada ajaran yang benar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Karena memang dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Paling lama kita tinggal di dunia 60 sampai 70 tahun. Dan itu pasti. Coba angkat tangan yang di sini yang tidak mau mati, angkat tangan. Saya doakan sampai 600 tahun. Enggak mau juga kan? Atau siapa yang sudah siap besok jam 7 pagi meninggal? Angkat tangan. Juga enggak mau juga. Prediksi Nabi ini benar, 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina wa aqalluhum may yazidu zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Selebihnya jarang untuk melampauinya. Makanya begitu Bapak Ibu memasuki usia 60 tahun, sudah harus siap-siap dipetik, ibarat buah sudah matang. Sungguh demikian, yang merasa muda jangan mengira umur panjang. Karena yang namanya pohon punya buah, kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang, gak jatuh-jatuh juga ada. Misalnya saudara kita atau keluarga kita masuk di rumah sakit, khusus di ruang ICU. Ya kerjaannya hanya begini aja. Nggak mati-mati, karena memang belum waktunya. Inilah firman Allah dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas ajalnya.
Begitu ajal itu datang, itu nggak bisa diajukan juga nggak bisa diundur. Begitu ajal datang nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur, baru ketemu yang namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tadi merasakan apa? Mati, al-maut. Dan itu pasti. Ini yang dibawa kemana? Ke akhirat, yang disebut ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalnya? Jadi nanti di akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Berarti jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara roh dengan badan kita. Begitu Bapak Ibu. Siapa tahu ini duduk yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Siapa tahu ini pengajian yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Maka kita harus idealnya tetap di jalan yang benar, supaya kita mencapai target ahsanu amala, amal yang baik. Kalau tidak Bapak Ibu, di akhirat nanti pilihannya hanya dua. Di akhirat nanti pilihannya hanya dua, yakni masuk surga dan masuk neraka. Hanya itu, tidak ada pilihan ketiga. Nah, di dunia juga pilihannya dua. Apa? Malaikat maut itu ketika menjemput nyawa seseorang hanya dua sifatnya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasiatu nasto. Kan begitu ya dalam surah 79 ayat 1 dan 2 itu. Demi malaikat yang menjemput nyawa dengan keras, kan begitu. Demi malaikat yang menjemput nyawa dengan lemah lembut. Itu tergantung pilihan manusia hidup di dunia. Kalau memang hidupnya tidak ahsanu amala, ya tentu dicabut malaikat dengan keras. Digambarkan oleh Allah kerasnya itu seperti pohon, akarnya itu sudah mengujam ke dalam, dicabut, plak 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 plak. Itulah dengan dipaksa keras. Seperti di dalam surah 6 ayat 93, begitu juga surah 8 ayat 50, surah Al-Anfal. Ini Bapak Ibu nanti buka ayatnya sebagai referensi. Orang-orang yang ingkar terhadap aturan-aturan Allah, tidak taat dan patuh kepada ajaran Allah, nanti Allah mencabut nyawanya, dikirimkan malaikat maut tadi dengan apa? Dengan keras. Jadi nanti malah dipukul nyawanya supaya keluar. Begitu juga orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, maka dicabut nyawanya dengan nasto, dengan lemah lembut. Ini disebut nafsul mutmainnah. Subhanallah. Nah, tinggal Bapak Ibu. Nah, di akhirat itu pilihannya dua, dan pilihan dua itu kita tentukan di dunia. Makanya diuji oleh Allah. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang miskin diuji dengan kekurangannya, yang pejabat diuji dengan pejabatnya, yang pengusaha diuji dengan pengusahanya. Apakah dia mengeluarkan zakatnya atau tidak? Yang miskin apakah dia tetap istiqomah di jalan yang benar atau tidak sholat? Itu semuanya diuji. Makanya ketika ada orang miskin berdoa kepada Allah supaya kaya, dikasih oleh Allah kaya. Ya udah, aku kasih kaya kamu. Begitu dikasih kekayaan, dilihat oleh Allah, ternyata tambah lupa. Akhirnya nggak sholat berjamaah di Masjid Nurul Hidayah. Lalu lalang karena sudah kaya, dulunya sholat berjamaah. Ini berarti mereka tidak lulus dari ujian tersebut. Berarti perbuatannya bukan ahsanu amala, malah menyimpang dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena baik dan buruk itu diuji, seperti Allah jelaskan di dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa itu merasakan mati. Allah tidak menguji kamu keburukan dan kebaikan. Kebaikan dan keburukan itu diuji, dan semua kembali kepada Allah. Jadi tidak ada di dunia ini mulus-mulus aja, pasti ada rintangannya. Rasulullah SAW juga diuji oleh Allah dengan para sahabat-sahabatnya.
Apakah kau mengira masuk surga sebagaimana orang-orang dahulu diuji oleh Allah, penderitaannya, kekurangannya, kemelaratannya, sampai para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan ingat pertolongan Allah itu dekat, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan tentang dunia karena sifatnya temporer. Kalau ada masalah, kata Rasulullah, sholat, hamparkan sesedah sholat 2 rakaat, minta sama Allah, jangan minta ke dukun. Minta sama Allah, jangan minta kepada orang pinter. Orang bilang, tapi kan Pak Ustadz itu guru spiritual saya. Guru spiritual, bilang aja dukun. Jadi guru spiritual dengan dukun beda tipis. Minta sama Allah. Kalau toh curhat ada masalah dalam rumah tangga, minta sama Allah. Jangan curhat ke mantan pacar, makin tambah ribet gitu ntar. Ya, pertama saya telepon biasa, habis itu kok chemistry, wah udah, akhirnya meeting pointnya di mana? Di sini. Lama, padahal minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum, di dalam surah 40 ayat 60 surah Ghafir. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Itu janji Allah, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus lebih percaya dengan janji Allah. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Jadi ada masalah pun minta, berdoa sama Allah. Karena memang ujian itu di dunia ini temporer, nggak lama. Kalimat temporer itu artinya tidak sebenarnya, disebut lahun namanya. Apa maksudnya tidak sebenarnya? Sekarang punya uang itu temporer, besok nggak punya uang, itu biasa. Hari ini diuji menjadi pejabat, besok pensiun, itu biasa di dunia itu. Nggak ada yang abadi dunia ini. Hari ini kita punya rumah mentereng, besok kemudian digusur, kemudian dijual rumahnya, itu memang di dunia begitu. Nggak ada orang yang abadi. Sholatnya aja, lihat aja sholatnya. Nggak selamanya sholatnya berdiri terus, Bapak Ibu. Allahu Akbar, berdiri. Suatu saat Allahu Akbar pasti rukuk. Kemudian sami Allah man hamidah, balik lagi. Kemudian sujud. Makanya lihat ke tanah, wa mahyaya wa mati. Sejadah ada ujungnya, hidup kita juga ada ujungnya. Akhirnya salatnya diakhiri, assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu kehidupan. Tidak selamanya kita gagah dan berdiri kuat. Tidak selamanya kita pejabat paling lama 5 tahun. Suatu saat rokok lengser ke Prabon Mandek Pandito, kata orang Jogja. Yang tadinya pejabat rokok pensiun. Tidak selamanya gagah dan kuat. Begitu rokok sudah mulai jam berapa, tanggal berapa, uban sudah mulai tumbuh. Bukan begitu? Nggak mungkin kita hitam terus rambutnya. Pasti muncul itu jam berapa, tanggal berapa, uban tumbuh. Sudah mulai rokok. Tiap hari bercermin, jam berapa, tanggal berapa, kulit kita sudah mulai keriput. Udah mulai keriput. Kemudian juga tidak terasa, begitu sholatnya sujud, datang Bapak Ibu, asam urat, linu-linu datang. Sudah mulai vertigo, datang ini tanda sebentar lagi sholatnya pasti diakhiri assalamualaikum. Tapi nggak ngeh orang, nggak diperhatikan bahwa sholatnya pasti diakhiri assalamualaikum. Ada sholat yang tanpa rukuk, Bapak Ibu. Sholat apa? Jenazah. Berdiri atau tiba-tiba assalamualaikum itu, nggak move, nggak gerak, berarti dia mati sebelum mati, ya kan? Sebagai pegawai gaji nggak naik-naik, sholat jenazah itu namanya. Diom, ada sholat jenazah. Jadi memang harus ya naik turun kan. Allahu Akbar, kadang gajian tanggal 25, Allahu Akbar tanggal 1 kan begitu. Begitu sujud lama nggak gaji-gajian, bubar. Nah ini memang begitulah kehidupan di dunia, temporer, nggak lama. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahun wa laibun.
Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Begitu firman Allah di dalam surah 29 Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendaguro dan permainan. Memang begitu. Lahun namanya, tidak sebenarnya. Artinya temporer. Karena temporer, sikapilah dunia ini dengan sementara. Bagaimana cara untuk mensikapi sementara? Akhirnya kita nggak sombong, Bapak. Ya kalau toh pejabat ya tetap mengayomi yang bawah, nggak sombong karena sementara 5 tahun pensiun, paling lama 10 tahun 2 periode, kan begitu, nggak lama. Memang begitu kehidupan. Jadi pegawai juga begitu, ya mensikapinya sementara. Begitu gajian, bagaimana untuk mensikapinya? Ya dikeluarkan 2,5% untuk investasi akhirat. Ini yang dibawa ayyukum aksanu amala, karena nanti ada kehidupan setelah mati. Dengan demikian kita betul-betul menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada ajaran-ajaran Allah. Dan sekali lagi kita di dunia paling lama 60-70, udah itu udah top. Rasulullah meninggal usianya berapa? 63 tahun Hijriah, singkat betul. Waktu itu hampir Aisyah tidak mendengar apa yang diucapkan terakhir kalinya oleh Nabi. Didekatkan telinga Aisyah kepada bibir Nabi, Nabi mengucapkan Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. 3 kali Nabi mengucapkan itu, Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, sertakanlah aku teman yang maha tinggi. Teman yang maha tinggi tidak lain adalah Allah. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia, genap usianya 63 tahun, persis di pangkuan Aisyah. Kemudian dimakamkan di kamar Aisyah yang sekarang disebut Raudhah yang ada di Madinah. Begitu Bapak Ibu. Khadijah, istri Nabi, dia meninggal usianya berapa? 65 tahun. Waktu itu Nabi ditinggal Khadijah usianya 50 tahun. Berarti Khadijah menemani Nabi kurang lebih 25 tahun. Aisyah dia meninggal usianya 66 tahun. Sementara Fatimah dari keturunan Khadijah dia meninggal usianya 29 tahun. 29 tahun. Singkat betul. Waktu itu ketika Nabi masih hidup dalam keadaan sakit, dipanggil itu Fatimah. Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah. Bisikan pertama Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah tersenyum dan tertawa. Begitu Rasulullah meninggal, baru kemudian Fatimah dipanggil oleh baginda ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah, coba ceritakan kepada ibunda saya. Aku perhatikan ayahmu membisikkan kepada engkau. Bisikan pertama engkau menangis, bisikan kedua engkau tersenyum dan tertawa. Coba ceritakan kepada ibunda saya. Begitu kata Aisyah. Akhirnya Fatimah menceritakan, benar wahai ibunda Aisyah. Bisikan pertama ayahku mengatakan, wahai Fatimah, sebentar lagi aku ini akan dipisahkan dengan lezatnya dunia. Berarti Rasulullah mau meninggal dunia. Maka aku menangis. Orang yang pertama kali menyusul ketika aku mati, engkau ya Fatimah. Maka aku tersenyum. Jaraknya 6 bulan. Jadi Rasulullah meninggal dulu 6 bulan, baru Fatimah. Dia meninggal usianya 29 tahun. Singkat betul. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar dia meninggal usianya 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal juga 63 tahun. Ali juga meninggal 63 tahun. Utsman bin Affan agak lama, 80 tahun. Itu dimakamkan di Baqi di Madinah. Nah sekarang Bapak Ibu mau hidup berapa tahun lagi kira-kira? Misalnya nih ada proposal memanjangkan umur kepada Allah di tempat. Kira-kira Bapak Ibu ingin hidup berapa tahun lagi? Pasti keinginan 1000 tahun. Bayangkan, itu keinginan manusia.
begitu 1000 tahun besok mati. Atau kita juga tidak tahu, barangkali juga ini duduk yang paling terakhir juga tidak tahu. Begitu saya pulang dari sini ditelepon salah pengurus dari Masjid Nurul Hidayah, misalnya Pak Haji Deden telepon, Pak Ustadz Budiman, kenapa Pak Haji? Jamaah baru saja meninggal. Oh yang mana? Yang senderan. Yang senderan yang mana? Yang banyaknya di belakang atau samping? Kita juga tidak tahu. Luar biasa itu. Begitulah kehidupan. Makanya begitu. Ada juga pengajian waktu itu di Kemanggisan, merem-melek akhirnya meninggal. Ada juga. Makanya hati-hati yang merem-melek. Bisa juga meninggal ya. Kehidupan dulu. Singkat. Makanya Bapak dikasih usia ini harus dimanfaatkan betul. Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dan banyak disia-siakan oleh manusia. Dua nikmat itu tidak lain adalah yang pertama kata Nabi, kesehatan. Yang kedua, kesempatan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu dikasih kesehatan untuk apa kesehatan itu? Harusnya lebih dekat dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya, tadabbur Al-Quran. Ya, kalau toh ada uang sisihkan harta kita untuk investasi akhirat. Itu kesehatan untuk silaturahim, membantu keluarga-keluarganya yang kekurangan, yang tidak mampu. Itu kalau kita sehat dimanfaatkan betul. Nanti begitu sakit agak nggak optimal. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu kalau udah sakit mau sholat nggak optimal itu. Takbirnya juga Allah Akbar begitu karena sakit. Waktu sehat malasnya bukan main. Begitu sakit ingin sholat ya memang benar ya, cuma udah mulai nggak optimal, lebih dekat dengan. Maka manfaatkan kesehatan itu. Makanya berarti sakit itu mahal. Kenapa sakit itu mahal? Tapi Pak Ustadz kan pakai BPJS overload. Coba bayangkan masuk ruang ICU hanya begini aja. Itu saya tanya ke dokter, itu yang di depan itu berapa bulan baru masuk Pak Ustadz gimana? Baru seminggu. Oh seminggu. Yang VIP udah sebulan lebih itu 2 bulan. Luar biasa. Per hari berapa tuh per day? Ya tergantung. Yang paling depan yang biasa itu 15 juta. Hanya gini, 15 juta. Bayangkan. Yang VIP 50 juta. Hanya begini, 50 juta per hari. Bapak mau 50 juta per hari seperti itu? 1 juta sedekah aja masih mikir 1 juta sedekah. Ini dikeluarkan untuk supaya sembuh, 50 juta dikeluarkan. Bayangkan, waktu sehat mau kemana? Manfaatkan waktu sehat lebih dekat dengan Allah. Begitu hayal sholat, break dulu sholat. Jangan terus HP aja tiap hari dipegang. Ya nggak apa-apa sih memang pegang HP. Oh gini. Qurannya nggak dipegang, nggak dibaca. HP-nya, WhatsApp-nya aja dibaca. Nggak, ini contoh doang. Di sini saya baca Al-Quran semua. Ya saya contohkan di mana? Di Jember, Jawa Timur, jauh. Bukan di sini. Sini sih solehat semua. Oke. Yang kedua, kesempatan. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah berapa kali? 1 kali hidup. Nggak ada orang hidup 2 kali di dunia. Ada nggak orang yang sudah meninggal kemudian bangun lagi terus cerita? Nggak ada. Berarti kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah 1 kali. Dikasih kesempatan hidup oleh Allah 1 kali hidup. Harus menjadi suami yang benar. Jangan selingkuh, jangan menyimpang, bimbing istri dan anak-anaknya di jalan yang benar. 1 kali hidup. 1 kali hidup muter-muter nggak pulang-pulang. Ya kan, ditanya oleh istrinya, Assalamualaikum Dedi, memang namanya Dedi kan? Waalaikumsalam Hani, Papa kenapa nggak pulang-pulang? Oh, Mama kayak nggak tahu aja, saya itu pekerja, tapi kan sudah jam setengah 12 malam, kenapa nggak pulang-pulang gitu?
ternyata dia sedang selingkuh dengan sekretarisnya. Coba bayangkan, dia bisa bohong sama istrinya, tapi sama Allah nggak bisa, terekam. Begitulah surah An-Nisa ayat 108. Jadilah suami yang benar sekali hidup. Jadi istri yang benar, istri yang soleha, ya kan? Kalau toh jadi pegawai yang benar, yang jujur, jangan manipulasi data, jangan korupsi. Nanti ditangkap KPK baru tahu. Sekali hidup harus menjadi yang benar. Tapi Pak Ustadz, gimana lingkungan saya itu seperti itu? Bapak Ibu punya filternya Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi. Jangan terus kemudian ngikutin temannya mengatakan, bro, ngomongnya bro kan gitu. Bro, orang cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi gimana? Nyolong dikit-dikit aja. Itu setannya itu sampai luar biasa. Padahal dia hanya temporer, dia lupa. Begitu dia manipulasi data, dia nyolong, meninggal gimana kalau dia mati? Kalau anak muda bilang is dead misalnya, rugi dia. Makanya sekali hidup harus menjadi pegawai yang benar. Sekali hidup harus menjadi pejabat yang benar, tidak mengkhianati rakyatnya, ya kan? Jadi politikus ya menjadi politik yang benar. Jangan mempolitisir ayat-ayat Allah, jadikan kampanye misalnya. Ini contoh doang. Syukur cocok contohnya kan itu aja. Jadi memang harus ke sana, harus menjadi yang benar. Inilah yang disebut ayyukum ahsanu amala. Sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Baik, mumpung ada waktu, kita buka pertanyaan. Ada sesi tanya jawab Pak Haji ya? Iya, kita buka pertanyaan, kita diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu 10 menit. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, kan kita tiap hari dikasih rezeki sama Allah, sehat, macam-macam lain. Bagaimana cara bersyukur yang benar gitu? Kadang-kadang kan kita masih pengen bawaannya kurang, membuat hati kita tuh cukup gitu. Terus bersyukur lagi, alhamdulillah gitu. Gimana caranya agar kita tuh selalu dicukupkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukur itu kan kalau bahasa Arabnya sukron ya. Sukron artinya apa? Terima kasih. Jadi terima kemudian kasih. Jangan diterima terus, harus terima kasih. Caranya bagaimana untuk mensyukuri yang Allah kasih rezeki kepada kita? Katakanlah berupa uang, ya terima kemudian kasih. Misalnya Bapak Ibu kasih saya sarung, bagaimana caranya yang memberi sarung itu senang? Tentu sarung itu saya gunakan untuk sholat 5 waktu, saya pakai untuk ngaji. Yang memberi pasti senang. Sama Bapak Ibu, terima kasih itu menyenangkan yang memberi. Bagaimana supaya Allah itu senang sama hambanya ketika dikasih rezeki? Tentu gunakan rezeki itu untuk lebih dekat dengannya, pasti senang. Rezeki itu kan banyak, kesehatan juga termasuk rezeki, dapat ilmu juga termasuk rezeki, menghadiri majelis taklim juga rezeki, dapat uang yang banyak juga termasuk rezeki. Syukurilah itu supaya kita merasa apa? Cukup di hadapan Allah. Coba Bapak Ibu pilih mana? Ya, mending mana? Coba Bapak Ibu pilih ya. Punya uang 100 miliar halal daripada 100.000 haram. Pilih mana? Bapak Ibu dikasih ini ada pilih mana? 2 option kan? 100 miliar halal atau 100.000 haram? Iya dong, pasti 100 miliar halal. Motivasinya kan begitu. Jangan terus seperti orang tadi mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu mutu Yahudi namanya, sehingga mengalahkan segala cara. Nah, cara mensyukurinya tentu
menggunakan segala aktivitas sesuai dengan aturan Allah. Contoh, Bapak Ibu dikasih oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati atau rasa. Bagaimana cara mensyukurinya ketika unsur tersebut menggunakan sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Paham Bapak Ibu di sini? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Itu di dalam surah 16. Surah 16 itu surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah kasih pendengaran, kemudian penglihatan dan hati atau rasa agar kamu bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Menggunakan ketiga unsur tersebut sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Karena banyak orang dikasih ketiga unsur sebagaimana biasanya. Telinga seharusnya mendengarkan apa? Mendengarkan apa? Yang baik-baik. Ya kan? Contoh mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kan begitu kan? Mata juga begitu digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Kan begitu ketiga unsur tadi. Jangan terus baca WhatsApp tiap hari. Oh, bukan dilarang, bukan. Silakan saja. Kan pastikan bilangnya, loh Pak Ustadz saya baca WhatsApp juga ada ayat Al-Qur'annya. Benar, nggak salah gitu. Begitu ada telepon langsung ngangkat, telepon ngangkat, kapan ngajinya gitu. Jadi memang back to Al-Qur'an. Itu cara menggunakannya. Dikasih hati, bagaimana cara mensyukurinya? Tentu digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an supaya hidup kita di jalan yang Allah ridhoi. Saya kira demikian ya. Terima kasih, menyenangkan yang memberi. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya, ya. Cukup ya. Oh baik kalau begitu, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Pokoknya saya doakan Bapak Ibu masuk surga duluan, saya belakangan. Bapak Ibu masuk surga duluan, saya belakangan. Karena proses masuk surga mati dulu gitu. Ya mungkin saya belakangan, Bapak Ibu duluan juga nggak apa-apa kan. Baik, mudah-mudahan pertemuan singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, begitu juga yang ada di rumah, sampaikan salam hangat kepada yang di rumah. Semoga Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleha, cucunya juga soleh dan soleha. Allah menjadi pekerja-pekerja yang benar, rezekinya lancar dan berkah, panjang umur dan berkah, sukses dunia dan akhirat. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang, semoga Allah tetap bersama kita dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.